Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kembali kepada kita untuk kita boleh datang menghampiri hadirat-Nya. Saat pagi hari ini kita semua mari membawa hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Mari kita naikkan pujian kita. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu.
Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur kami, membawa penyembahan kami Tuhan, dan kami boleh bersekutu menikmati hadirat-Mu. Pimpin kami Tuhan pada ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap kami, dan kiranya pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan kita, karena Dia baik bagi kita. Hosana, aku memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap kita dan kita boleh hidup menghidupi firman Tuhan. Kita katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang
Baik, shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meneguhkan dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan telah menolong, memberkati dan melindungi kami hingga sampai pada hari ini. Atas kasih karunia-Mu, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan bahkan ada kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dan kami siap diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman, ya, mendengarkan firman yang pada tanggal 26 ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10. Surat Roma pasal 10 ayat Surah Roma pasal 10 ayat 4 sampai 10, ya. Surah Roma pasal 10 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan terlebih juga akan melakukannya. Topik yang akan kita bicarakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku adalah percaya yang membinasakan. Ya. Wah, ini aneh topiknya ya. Kok percaya bisa membinasakan? Harusnya percaya itu tidak membinasakan, tetapi percaya itu akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan membicarakan hal ini tentang percaya yang membinasakan. Kenapa percaya itu membinasakan? Nah, inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, dalam hal ini di dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai 10, ini tidak semua akan saya ulas, tetapi kita akan fokus pada ayat 9 dan 10. Ya, kita akan fokus pada ayat 9 dan 10. Nah, apa yang dia katakan di ayat yang ke-9 dan ke-10? Ya, kita akan mulai dari ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,
ini sudah banyak sekali disalah tafsirkan, disalahgunakan, atau disalah artikan oleh beberapa orang yang menyampaikan ini. Seolah-olah ya, seolah-olah begini. Orang kalau sudah mengaku dengan mulutnya, ya, orang kalau sudah mengaku bahwa Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, maka seolah-olah itu menjadi satu legitimasi di dalam diri kita bahwa kita ini orang percaya, kita ini pengikut Tuhan, kita ini orang yang diberkati oleh Tuhan, kita ini orang yang disertai oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, bahwa kenyataannya tidak demikian, ya, kenyataannya tidak demikian. Tidak cukup hanya dengan pengakuan, ya. Itu hanya menjadi sesuatu yang percuma kalau kita hanya mengaku, oh Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus yang mati bagiku, menjadi juru selamatku. Itu tidak menjadi materai, atau kita bisa mengklaim bahwa itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di slide yang ada di screen saudara atau di layar saudara sekalian, maka mari kita lihat satu persatu kata ini, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, mulutmu itu dia memakai kata stoma, ya. Kalau dalam bahasa Yunani, mulutmu itu dia memakai kata stoma. Stoma itu apa? Ya, stoma itu adalah kefasihan lidah, kemampuan untuk meyakinkan orang melalui berbicara, ya, kesaksian atau membuktikan, ya. Nah, yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa tidak cukup hanya mengaku, ya, tidak cukup hanya mengatakan Yesus Kristus juru selamatku, tetapi yang di ayat ini dia memakai mengaku dengan mulut itu adalah kita harus mampu memberikan kesaksian kepada orang, kita harus mampu membuktikan kepada orang bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar pengakuan yang bahasa yang keren atau bahasa gaulnya adalah hanya omdo. Omdo itu omong doang, ya. Ketika sampai pertanyaan kepada kita, kamu percaya Yesus? Yes. Yesus itu siapa? Tuhan. Kenapa kamu katakan dia Tuhan? Lalu kita mulai terdiam. Karena kenapa? Kita tidak bisa memberikan kesaksian, kita tidak bisa memberikan pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, bahwa Yesus itu yang mati di kayu salib adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi lihat dengan benar saudara bahwa jika kamu dengan mulutmu, ya, saya akan coba menggabungkan ini. Jika kamu mengaku dengan bersaksi, ya, jika kamu mengaku dengan membuktikan, jika kamu mengaku dengan kefasihan lidahmu, ya, maka itu dikatakan bahwa kita akan memperoleh keselamatan, ya. Coba lihat Bapak Ibu Saudaraku ayat yang ke-9 ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Nah, ini dia. Kata percaya, kata yang dia pakai di sana adalah kata pisteo. Pisteo itu adalah beriman kepada. Ya. Jadi bukan percaya. Kalau kata percaya yang dia pakai di sana, maka bukan kata pisteo yang ada, tetapi pistis. Tetapi pembuktiannya adalah bahwa yang dia pakai di sana adalah pisteo. Kalau kita mencoba menggabungkan kata ini, sebab jika kamu mengaku dengan bersaksi, membuktikan, ya,
bahwa Yesus adalah Tuhan dan beriman dalam hatimu, ya, coba lihat Bapak Ibu, dan beriman di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akhir dari semuanya adalah diselamatkan, ya. Akhir dari segalanya adalah diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, jika kamu mengaku bersaksi, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan beriman dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaan yang paling simpel, ya, kita ini sudah beriman apa belum? Kita ini sudah bersaksi apa belum? Kita ini punya kemampuan membuktikan apa belum? Jangan-jangan kita hanya omong doang, rajin ke gereja, takut nanti gembala memberikan absensi, lalu mengecek kita, lalu mengirimkan WhatsApp kepada kita, sehingga kita dengan rajin datang ke gereja hanya untuk membuktikan bahwa saya orang Kristen. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, siapa Tuhan, kenapa kamu percaya, dan kenapa kamu beriman kepada Yesus, kita hanya mengambil posisi diam. Lalu kita memakai istilah bahwa firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Ya, ini salah besar. Ya, karena kalau kita lihat dalam seluruh Alkitab, Yesus pun berdebat kepada orang-orang Farisi. Paulus berdebat kepada orang-orang yang menghina Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dua kata ini Rasul Paulus mengatakan akhirnya adalah diselamatkan. Ya, akhirnya adalah diselamatkan. Oke. Itu tadi ayat 9. Kita lihat ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di bahasa Indonesia ini berbeda dengan bahasa asli, ya. Dalam keseluruhan ayat ini, di ayat 10, ya, jika kita melihat di dalam bahasa aslinya, tidak ada kata dan di sana. Bahkan orang pun, ya, di sana kan ada. Karena dengan hati orang percaya. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, orang di situ tidak ada. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris ada man. Tapi dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, itu tidak ada kata orang, ya, tidak ada dituliskan orang, bahkan tidak ada dan. Ya. Nah, ini berbeda sekali Bapak Ibu, bahwa seolah-olah ada dua kali kerja di sini. Ya, ada dua kali kerja di sini. Maksudnya, percaya terlebih dahulu, maka baru dibenarkan. Nah, coba lihat. Karena dengan hati orang percaya, istilahnya percaya dulu nih. Aku percaya dulu nih, saya percaya dulu. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi seolah-olah kamu percaya dulu, baru nanti dibenarkan. Ya. Sama juga dengan kalimat yang kedua, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Seolah-olah kalau sudah mengaku baru diselamatkan. Ya. Mengaku dulu baru selamat. Ya. Ini berbeda jauh dengan bahasa aslinya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9 tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang mengaku dengan mulutnya, dan bukan hanya mengaku dengan mulut. Mengaku maksudnya adalah mengaku memberikan kesaksian, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah yang diselamatkan. Jadi tidak ada pemilihan kata di sini. Tidak ada pemilihan kata di sini. Nah, mari kita cek. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kata dan yang kita lihat di sana ada dua kali, dan dibenarkan, ya, dan diselamatkan.
itu di dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Ya. Justru yang ada di situ adalah antu atau menghasilkan. Ya. Ya. Yang ada di sana menghasilkan. Kata dan diganti dengan, kalau kita melihat dalam King James Version, maka di situ dituliskan believes unto righteousness. Maksudnya bahwa percaya kepada kebenaran. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, yang dia tuliskan di sana adalah menghasilkan status kebenaran. Ya. Ini sangat berbeda jauh, Bapak Ibu. Ya, tidak ada dan dibenarkan dan diselamatkan. Ya. Tetapi yang ada adalah believes unto righteousness. Percaya kepada kebenaran. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Jadi tidak ada pekerjaan dua kali di sini. Ya, tidak ada pekerjaan dua kali. Maksudnya adalah ketika seseorang beriman, maka di dalam dirinya, ingat ya, bukan percaya. Ya, saya tidak memakai kata percaya. Kalau saya mengatakan ketika seseorang percaya, ini salah. Karena tidak ada dia memakai di sana percaya, itu di bahasa Indonesia memakai kata percaya. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani itu dia tidak memakai percaya, tetapi beriman. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi tidak ada pekerjaan dua kali. Maksudnya adalah ketika seseorang beriman dan bukan percaya, maka seharusnya orang tersebut secara otomatis di dalam dirinya itu ada kebenaran. Di dalam dirinya itu ada kebenaran. Bukan percaya dulu baru dibenarkan. Tidak. Ketika kamu beriman, maka di dalam dirimu pun ada kebenaran. Ketika kamu beriman, maka di dalam dirimu pun ada kebenaran. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa ini sangat jauh berbeda artinya di dalam bahasa Indonesia. Ya. Percaya dan dibenarkan. Oh, ini tidak. Di dalam bahasa Yunani, ya, bahwa menghasilkan. Ya. Orang yang sudah beriman, maka di dalam dirinya akan menghasilkan kebenaran. Di dalam dirinya secara otomatis sudah ada kebenaran. Bukan di saat percaya barulah dibenarkan. Enggak, ini kalau di dalam bahasa Yunaninya pekerjaan sekali, bukan pekerjaan dua kali. Ya. Bukan bertobat dulu baru dibaptis. Enggak. Ketika orang dibaptis, maka di dalam dirinya itu hidupnya sudah bertobat. Ya. Nah, itu tentang karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ingat ya, bukan percaya yang ada di sana, tapi beriman. Ya, itu di ayat yang ke-10. Kalimat yang kedua, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sama halnya dengan kalimat yang pertama. Ya, kata dan orang tidak ada dalam bahasa aslinya, tetapi kali ini tidak memakai kata menghasilkan dan tidak dipakai kata menghasilkan, tetapi kalimat pasti. Kalimat dalam bahasa aslinya seperti ini. Dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya. Dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya. Bukan dengan mulut dan diselamatkan. Tidak. Tetapi dengan mulut mengaku diselamatkan. Maksudnya begini, kita lihat kembali tadi yang di atas. Mengaku dengan mulut, bersaksi, membuktikan dengan kefasihan, dengan pengetahuan. Kita mampu membuktikan, kita mampu memberikan kesaksian kepada semua orang agar mereka tertarik, agar mereka berminat, agar mereka mengerti, paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat kehidupan manusia. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita mengatakan bahwa saya beriman, bukan percaya, saya beriman, maka di dalam diriku pun, di dalam dirimu pun itu sudah ada kebenaran. Ya. Bukan beriman dulu baru menyusul kebenarannya masuk, tidak. Beriman, maka di dalam diri orang beriman itu sudah ada yang namanya kebenaran. Ya. Bagaimana kita diselamatkan? Engkau harus membuktikan bahwa Yesus itu siapa. Engkau harus memberikan kesaksian kepada orang. Ya. Dampak dari berimanmu, engkau harus memberikan kesaksian. Engkau harus memberikan pembuktian, bukan diam-diam saja di rumah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa percaya dan beriman merupakan dua hal yang berbeda. Ya. Percaya, beriman itu dua hal yang berbeda. Percaya tidak menghasilkan kebenaran, ya, dan keselamatan, sedangkan beriman sebaliknya. Ya. Di dalam diri orang yang mengatakan dia percaya, maka di dalam dirinya itu tidak ada kebenaran dan sudah pasti tidak diselamatkan. Tetapi orang yang beriman ini dipastikan di dalam dirinya itu ada kebenaran. Di dalam dirinya pun sudah dipastikan keselamatan itu ada. Jadi tentukan dirimu ada di golongan mana? Di golongan orang percaya atau di golongan orang beriman? Kalau kamu ada di golongan orang percaya, ya, kalau kamu ada di golongan orang percaya, maka kamu binasa. Kalau kita hanya mengatakan kamu orang percaya, ya, saya tidak akan pernah mengatakan saya ini orang percaya. Saya orang beriman. Saya bertobat dengan ayat ini. Saya orang beriman, bukan orang percaya. Karena kalau kita mengatakan kita orang percaya, maka kita tidak jauh bedanya dengan setan. Ya. Itu dibuktikan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya. Nah, nanti buka sendiri Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya, kalau kita hanya sekedar percaya, bahkan kepercayaan setan itu melebihi dari kita. Setan gemetar, setan ketakutan. Terkadang kita tidak pernah takut. Kita mengabaikan. Ya. Kita tidak patuh akan aturan. Lebih cenderung kita mengabaikan aturan tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa ayat 9 dan 10 yang saya fokuskan ini adalah ini bukan kerja dua kali, tetapi satu kali kerja. Jadi berbeda dengan bahasa asli dan dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia ada dan ada orang, maka kalau di dalam bahasa aslinya itu tidak ada. Ya. Nah, jadi orang yang beriman, ya, orang yang beriman, ya, maka di dalam dirinya itu sudah pasti ada kebenaran. Ya, sudah pasti ada kebenaran. Orang yang beriman sudah memiliki kepastian keselamatan. Jadi siapapun yang mendengarkan ini hari ini, pastikan dirimu bahwa apakah kamu orang percaya atau kamu orang beriman. Ya. Kalau kamu sudah memberikan keputusan, oh saya orang beriman, maka kamu harus melakukan tugas mulia. Tugas mulianya apa? Bersaksi, ya, dan ya, bersaksi dan membuktikan. Ya, berikan kesaksian tentang Tuhan dan buktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih bedanya percaya dan beriman? Sepertinya sama saja. Sepertinya sama saja. Beriman dan percaya itu apa bedanya? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, beriman yang dimaksud seperti apa sih? Apa sih beriman itu? Nah, ini to be continue. Ya, nanti kita akan bicarakan di lain waktu tentang hal ini. Yang saya tekankan hari ini dulu adalah
Ketika kamu mengatakan engkau beriman, maka pastikan di dalam dirimu ada kebenaran. Ketika engkau mengatakan dirimu beriman, maka pastikan ada satu kepastian dari Tuhan, engkau diselamatkan. Ingat, kalau engkau percaya, engkau binasa. Ya. Karena topik yang kita bicarakan hari ini adalah percaya yang membinasakan. Ya. Jadi jangan hanya percaya. Kalau hanya percaya, binasalah Anda. Tapi engkau harus menaikkan tingkatmu beriman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman ini sangat singkat, tetapi ini menentukan keselamatanmu. Ya, ini menentukan keselamatanmu kepada Tuhan. Ya, saya berdoa buat kita semua supaya kita ada di dalam jajaran orang yang diselamatkan, supaya kita ada di dalam orang-orang pilihan, yaitu orang yang diselamatkan, orang yang beriman, bukan hanya sekedar percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sebagai orang Kristen. Nah, oleh sebab itu engkau harus memastikan dirimu hari ini. Ya, saya tidak perlu panjang menyampaikan ini, tapi pastikan dirimu engkau orang percaya apa orang beriman. Ya. Jangan hanya sekedar engkau jemaat GPPS, tapi engkau tidak beriman, engkau hanya sekedar percaya. Itu, ya, kalau engkau hanya berlandaskan percaya, aduh, saya sungguh meragukan keselamatan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika engkau mengatakan, saya beriman kepada Tuhan, saya mampu membuktikan, saya akan bersaksi tentang Tuhan, maka ada dua hal. Di dalam dirimu ada kebenaran, engkau memastikan kebenaran di dalam dirimu, dan kedua, engkau juga memastikan keselamatan. Ya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita mau belajar tentang beriman, itu selanjutnya kita akan membicarakan di lain waktu. Tetapi hari ini kepastian dulu, engkau orang beriman atau engkau orang percaya. Percaya berarti binasa, beriman sudah dipastikan keselamatanmu dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan yang singkat, firman Tuhan yang sederhana, tidak begitu panjang untuk kami memahami, tetapi kami tahu Engkau mendengarkan isi hati kami hari ini. Kami juga tahu bahwa Engkau sungguh menegur kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan menaruhkan iman itu dalam hati kami, supaya kami beroleh keselamatan. Mampukan kami untuk bersaksi dan membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa memiliki kepastian yang dari Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan, yang ada di rumah hari ini, dan biarlah Engkau memberkati, melindungi mereka dalam segala realitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada akhir ibadah pada minggu pagi hari ini, marilah kita boleh bersama-sama, bagi kita sekalian yang sudah menerima kebenaran firman Allah, mari kita renungkan firman Allah dan kita melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah sekalian kau diberkati Tuhan ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Maka daripada itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri daripada ibadah minggu pagi hari ini. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih penyertaan Tuhan sepanjang daripada ibadah, dari pembukaan sampai pada pemberitaan firman Allah. Kami tidak henti-hentinya terus mengucap syukur. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, yang membawa kami kembali Tuhan kepada kasih yang mula-mula, yaitu berjumpa dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini mengambil bagian dalam ibadah, bahkan yang menyaksikan tayangan daripada ibadah ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mereka menyaksikan tayangan, tetapi mereka juga diberkati Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh
sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri semuanya ini dengan kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, biar Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan. Yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan kehidupan, masalah ekonomi, sosial, keluarga dan sebagainya Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan bagi bangsa dan negara kami berdoa terus Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh dapat juga melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah negeri kami Tuhan. Bahkan terlebih juga di tengah-tengah keadaan kondisi daripada sebaran daripada pandemik COVID-19 ini Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong rakyat negeri kami Tuhan yang sedang dalam sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau boleh Tuhan, tidak ada korban lagi yang jatuh Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami gereja menjadi kesaksian dalam hidup ini Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan sepanjang ibadah ini, supaya Tuhan menyertai dan Tuhan mempedulikan setiap keadaan kami sekalian. Terima kasih. Kami mau pulang, mau kembali kepada kehidupan kami, dan kami mau terima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, pulanglah engkau dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.